dan selamat datang di malam yang akan mengajak kamu berkenalan dengan dunia gaib. Dunia yang tidak tersentuh oleh akal manusia. Dunia yang bisa membuat kita bermimpi buruk. Sebelum kita masuk ke cerita malam hari ini, kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Raka, kakak dari seorang insan muda yang setia mendengarkan. Raka meninggal beberapa hari yang lalu karena kecelakaan mobil yang sampai detik ini penyebabnya masih misterius. Kita doakan insan muda, semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian meninggalnya Raka yang misterius akan kami ceritakan di cerita pertama. Dan ini sesuai dengan kesaksian juga permintaan adik dari Raka yang tidak mau disebutkan namanya. Dan kami pun telah mendapatkan persetujuan dari keluarganya. Inilah dia cerita pertama kita malam hari ini. Selalu ingat insan muda, jangan pernah kamu dengerin sendirian. Bohong itu. Kakak terus-menerus mengucap sumpahnya di depan masyarakat desa. Demi Allah, saya tidak membunuh Cecep. Sementara seorang wanita setengah daya itu pun terus menuduh kakak berkata bohong. Suasana benar-benar mencekam. Dan aku hanya bisa menangis melihat kakak menjadi bulan-bulanan mereka. Laki-laki kurus tinggi itu yang sedang menjadi sasaran amuk masyarakat bernama Raka. Dia kakakku. Kakak dituduh membunuh Cecep dengan cara magis. Santet. Dulunya, Cecep adalah supir kami. Cecep adalah orang yang menyebabkan ayah dan ibuku meninggal sebulan yang lalu ketika Cecep mengantarkan ayah ibuku keluar kota. Entah kenapa dalam kecelakaan itu hanya Cecep yang selamat. Akhirnya timbul rasa curiga dari kakak. Pasalnya belakangan ini Cecep dan orang tuaku terlibat suatu masalah. Ketika Cecep meminta sejumlah uang dalam jumlah yang cukup besar dan orang tua kami tidak memberi, kakak sangat membenci Cecep sejak saat itu. Tiba-tiba saja hari Jumat sekitar seminggu setelah kejadian itu, Cecep meninggal di kampungnya, sebuah desa di Pangalengan, tempat kami berada sekarang. Dia meninggal dalam keadaan yang tidak wajar. Katanya
dia tidak berhenti muntah darah hingga meninggalnya. Dan wanita setengah baya itu, Bu Ita, adalah ibunya Cecep. Dia sangat percaya dukun. Dukun yang berkata bahwa Cecep meninggal karena disantet oleh kakak. Kakak yang mendapat tuduhan itu langsung mendatangi Bu Ita. Hampir 2 jam sudah Bu Ita dan kakak berdebat hebat. Hingga warga pun terus berdatangan. Kakak berkata dia memang membenci Cecep. Namun sama sekali tidak ada niatan membunuh. Apalagi dengan cara santet. Tapi dengan emosi tinggi, Bu Ita terus bersikeras menuduh kakak. Karena tidak menemukan titik cerah juga, akhirnya Bu Ita menantang kakak untuk melakukan sumpah pocong. Yang memang di daerah itu masih percaya akan adat ini. Bu Ita menarik kakakku ke sebuah masjid, diiringi warga yang juga merasa emosional untuk menyaksikan sumpah pocong ini. Dipimpin seorang kiai, Bu Ita dan kakakku serta aku duduk saling berhadapan. Pak Kiai berusaha mendamaikan, namun Bu Ita dengan wajah seperti kesetanan berkata, "Saat itu aku takut sekali melihat semua warga di sana yang seakan memojokkan aku dan kakakku." Bu Ita dan kakak tak berhenti berdebat hingga suara Pak Kiai memecah kebisingan itu. Dengan suara keras, Pak Kiai membentak Bi Ita dan kakak. Pak Kiai bertanya dengan tegas, apakah mereka yakin ingin melakukan sumpah pocong. Dia berkata lagi bahwa resikonya sangat besar. Siapa yang salah akan kena laknat dari Allah. Bi Ita melihat tajam kepada kakakku dan dengan tegas menjawab bahwa dia yakin. Muka kakakku mulai nampak panik. Aku memang tidak tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Suasana dingin itu jadi bertambah dingin ketika beberapa orang dari pengurus masjid membawa selembar kain kafan dan sebuah Al-Quran ke depan kami. Pak Kiai lalu mendatangi Raka dan berkata bahwa sumpah pocong ini sebenarnya tidak usah dilakukan. Dengan wajah tenang, kakak menjawab bahwa hanya dengan cara ini Bi Ita bisa tenang. Dan dengan berani, kakak berkata bahwa kakak tidak percaya dengan hal mistis seperti ini. Pak Kiai nampak kaget dan menggelengkan kepala, lalu menuntun kakak ke depan mimbar. Kain kafan digelar di depan mimbar. Kakakku terbaring terlentang di atasnya. Beberapa pemuda mulai menyelimutkan kain kafan itu ke tubuh kakakku sampai berbentuk pocong. Aku mulai gelisah dan jantungku tak berhenti berdegup. Aku jadi takut, sak, dan emosional. Apalagi ketika Al-Quran itu diletakkan di atas kepala kakak yang terbaring dengan kain kafan. Bulu kuduku semakin berdiri dan air mataku langsung menetes ketika kakak mulai bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melihat atas semua yang saya lakukan, maka saya, Raka Jamal bin Rashid, dengan sadar menyatakan bahwa tuduhan yang ditimpakan atas saya adalah fitnah. Dan apabila ada dusta atas sumpah saya siap menerima azab dan laknat dari Allah berupa kematian. Setelah sumpah pocong selesai, para saksi berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kehilafan yang dilakukan oleh semua yang ada. Kain kafan yang dipocongkan pada kakakku dibuka. Kita dan kakakku bersalaman, dan setelah itu kami pulang ke Bandung. Di perjalanan, entah kenapa kakakku tak berkata sepatah kata pun. Aku tidak berani bertanya
Saat aku melihat matanya, kakakku nampak penuh beban. Keringat pun kadang menetes. Padahal malam itu sangat dingin. Aku lalu mencoba menetralisir keadaan dengan bertanya ada apa dengan kakak. Kakak menjawab bahwa dia tidak apa-apa. Dan akhirnya kami kembali terdiam. Tak lama, dengan agak ragu-ragu kakak berkata bahwa dia heran. Masih ada aja ya orang yang percaya sumpah pocong. Kampungan katanya. Aku mencoba menenangkan kakak dan berkata bahwa yang penting kakak tidak salah. Kakak yang tersenyum kecil. Jalanan dari Pangalengan menuju Bandung cukup sepi. Waktu menunjukkan jam 11:37. Kiri dan kanan jalan hanya pepohonan yang kami lihat. Karena bosan, aku jadi mengantuk. Sesaat aku hampir terlelap, tiba-tiba kakakku ngerem mendadak. Aku kaget. Tanpa kutanya, dengan panik kakak berkata bahwa baru saja ada seseorang menyeberang. Kakak menyuruhku melihat ke sisi kiri mobil. Aku keluar dari mobil dan melihat sekeliling mobil. Tapi tidak ada apa-apa. Aku berjalan ke belakang mobil dan masih tidak nampak apa-apa. Aku berkata mungkin kakak ngelindur. Tapi kakak bersikeras bahwa ada satu sosok yang menyeberang. Refleks, aku pun melihat ke kolong mobil. Dan tidak ada apa-apa. Aku semakin heran dan bertanya lagi apakah kakak yakin ada yang nyeberang. Namun kali ini kakak tidak menjawab. Aku beranjak berdiri dan melihat kakak tergeletak di kursinya. Matanya terbelalak, melihat ke atas. Biji matanya hampir tidak kelihatan. Dari mulutnya mengalir darah. Kakak tewas malam itu. Tidak tahu apa penyebabnya. Sampai aku membongkar barang-barang kakak dan menemukan sesuatu di laci lemarinya. Sebuah kotak kayu berisi foto Cecep. Fotonya berlumuran darah dan di dalam kotak itu terdapat tulang belulang, beberapa helai rambut, paku, dan sebilah keris. Kakak memang menyantet Cecep dan sumpah pocong itu telah merenggut nyawa kakak. Selamat bergabung kembali. Insan muda, cerita pertama tadi mengingatkan kita bahwa konon hal-hal mistis seperti itu memang masih ada di dunia kita, tempat kita tinggal ini. Cobalah untuk jadi manusia yang lebih peka dan waspada. Insan muda, kamu pasti sering mendengar kata cinta sejati kan? Ada yang bilang cinta sejati tidak akan pernah mati, walaupun raga kita telah mati. Itulah sedikit sinopsis cerita yang terdapat di cerita kedua nanti. Sudah siapkah kamu untuk mendengarkan ceritanya? Mari, sama-sama kita nikmati insan muda.
Gilan, dia ada cewek nyariin Mas. Katanya temennya. Saya udah suruh tunggu. Saya cari Mas Gilan ke atas, tapi berhubung Mas Gilannya nggak ada, jadi saya balik lagi Mas, temuin cewek itu. Pas saya balik lagi ke bawah, dianya udah pergi. Tapi Mas, maaf, saya lupa. Saya nggak nanya namanya siapa. Hah? Perempuan? Siapa ya? Aku mencoba bertanya detailnya kejadiannya pada Mas Dayat, penjaga kosan. Tapi dia hanya menjelaskannya sedikit, karena yang dia tahu hanya segitu. Mas Dayat, kenapa nggak nanya namanya? Sudahlah. Ya, kalaupun masih ada kepentingan, pastinya perempuan itu akan kembali lagi untuk mencariku lagi. Seminggu setelah kejadian itu, aku masih bertanya-tanya tentang perempuan yang mencariku itu. Sampai aku menanyai satu persatu teman perempuanku. Tapi tak satu pun dari mereka yang sore itu mencariku. Jujur, aku semakin penasaran. Ya, takutnya aku harus bisa melupakan kejadian itu. Lagi pula, kejadian itu adalah ketidaksengajaan. Tapi entah kenapa hari-hariku menjadi semakin kacau. Banyak kejadian aneh yang menimpaku. Dimulai dari suatu malam ketika aku pulang ke kosan, aku menemukan banyak rambut berserakan di wastafel kamar mandi. Kemudian tiba-tiba saja suatu malam aku mengalami kejadian yang menurutku luar biasa mengerikan. Aku yang sedang tertidur pulas terbangun kaget oleh suara binatang yang entah dari mana munculnya. Dan ini membuatku heran, karena aku tidak pernah mendengar suara binatang itu. Setiap aku tidur, aku selalu mematikan lampu kamar. Posisiku di atas tempat tidur adalah menghadap ke tembok dan membelakangi kaca jendela. Dan suara binatang itu benar-benar sangat menggangguku dan membuat aku susah untuk tidur. Ditambah lagi suara itu terdengar berulang-ulang. Saking kesalnya, aku terpaksa bangun dan segera mencari dari mana sumber suara itu. Kunyalakan lampu kamar dan di mana sih ini binatang? Aku mencoba menajamkan pendengaranku dan ternyata suara itu berasal dari luar kamar. Aku segera mengambil sapu lidi dan membuka pintu kamar. Astaga, ketika aku membuka pintu, sesosok perempuan dengan mukanya yang biru lebam berdiri tepat di hadapanku dan hanya berjarak beberapa sentimeter dariku. Iya Tuhan, ternyata suara tersebut bukan dari binatang yang selama ini aku kira, tapi suara itu bersumber dari perempuan ini. Badanku mendadak mematung dan jantungku terasa berdegup sangat kencang. Keringat dingin meluncur dari tengkuk punggungku dan aku hanya bisa menatap perempuan itu. Perempuan itu hanya terdiam dengan kepala yang menengadah ke atas. Dan dengan jelas kulihat di lehernya seperti bekas jeratan tali, merah dan seperti luka lecet yang perih. Perlahan-lahan aku mencoba memalingkan muka dan bergerak mundur dan langsung menutup pintu kamarku. Air mataku mengucur dan aku terduduk diam sangat lemas. Aku mencoba menarik nafas dan yang kurasakan kerongkonganku menelan ludah berkali-kali. Perlahan-lahan sambil mengatur nafas,
aku merangkak ke atas kasur. Tapi nampaknya ini belum selesai. Dan aku melihat sebuah bayangan. Bayangan itu terlihat jelas olehku. Dan masih perempuan yang tadi kulihat di luar. Seperti angin. Dia menembus pintu kamarku, berjalan melayang melewatiku yang terbaring memaku, dan menembus tembok di sisi yang lain kamarku. Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Bahwa ini balasan dari semua yang telah kulakukan. Dan ini bukan sekedar hanya menyeramkan, tapi aku berlari keluar kamar menuju kamar teman kosanku. Jupe, bangun, tolongin gue, Tolongin gue, Jupe. Temanku membuka pintu dan langsung aku loncat menutup diriku dengan selimut. Jupe yang terkaget mencoba bertanya, tapi aku tidak menghiraukannya. Aku hanya bisa menangis dan berdoa sampai... Keesokan paginya, aku terbangun. Dan Jupe, temanku, nampaknya sudah pergi ke kampus dari sejak pagi. Kepalaku pusing dan sangat berat. Tapi, belum sempat aku sadar betul, tiba-tiba dalam kamar mandi Jupe terdengar suara orang yang sedang mandi sambil bernyanyi. Dan itu suara seorang perempuan. Apalagi ini? Ya Tuhan, ada apa ini semua? Perasaanku di kosan ini semuanya laki-laki. Lalu siapa yang sedang mandi? Belum selesai rasa panikku hilang, tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka dan seorang perempuan muncul dari kamar mandi. Rambutnya yang basah dan terurai ke depan dengan handuk merah yang meleleh tubuhnya. Dia menghampiriku dan Gilan, kamu kenapa sih? Ini aku Irmanya Jupe. Tadi Jupe titip kamu, dia udah ke kampus duluan. Aku numpang mandi, soalnya kalau mandi di rumah aku airnya mati. Kalau mau ke kampus, bareng aja ya. Soalnya jadwal kuliah kita hari ini sama. Kamu kenapa sih, Gilan? Kayak orang habis lihat hantu aja. Aku menutup wajahku dengan kedua tanganku, mencoba untuk mengatur nafas. Dan Irma terus bertanya. Aku hanya diam dan menggelengkan kepala. Lalu aku mulai berbicara. Aku mengiyakan semua perkataan Irma. Lalu Irma pun menarik selimutku, merebahkan badannya di sebelahku, dan menyuruhku untuk segera mandi. Nampaknya kesegaran air dingin belum mampu memberikanku tenaga. Buktinya aku masih terduduk lemas di samping Irma yang mengendari mobilnya menuju kampusku di daerah Surya, Sumantri, Bandung. Sesampainya di kampus, Jupe dan Irma mencoba untuk berbicara denganku. Tapi aku masih tetap diam dan belum sanggup untuk menceritakannya karena memang cukup rumit. Dan jujur saja, aku masih terlalu lemas. Sore itu kuliahku sudah selesai. Aku masih terduduk di bangku
dan membenamkan kepalaku di atas meja putih kecil yang menyatu dengan bangku yang kududuki sekarang. Aku sangat ketakutan dan sekaligus menyesali apa yang telah aku perbuat. Aku bisa merasakan angin sore yang berhembus ke dalam ruangan kelas. Dan sayup-sayup, ku dengar seseorang di belakang sana masih membereskan peralatan kuliahnya. Aku menengok ke belakang. Ternyata seorang perempuan sedang asik mengobrol bersama temannya di belakang. Lalu beberapa menit kemudian, aku mendengar salah satu mereka berpamitan untuk pulang. Dan ya, handphoneku jatuh berserakan di lantai. Tutup belakangnya terlepas dan baterai handphoneku pun ikut terlepas. Aku memunguti satu persatu bagian dari handphoneku itu. Lalu tanpa sengaja mataku melirik ke bawah bangku bagian belakang. Dan astaga, tiba-tiba saja aku melihat perempuan yang tadi di belakangku sekarang berdiri tepat di depanku. Yang lebih mengagetkan, perempuan itu berdiri tapi kakinya tidak menyentuh tanah. Badanku mulai gemetar. Aku mencoba berdiri pelan-pelan dan membereskan barang-barangku dan segera membalikkan badan. Dan dengan spontan aku berkata pada perempuan itu, aku pamit pulang duluan ya, kamu hati-hati. Lalu dengan nada yang datar, perempuan itu menjawab, kamu pamit pulang? Apa kamu sudah tahu apa yang sebenarnya? Aku berjalan pelan. Tanpa terasa air mataku mulai menetes dan hatiku terasa sakit. Dan tiba-tiba saja dari arah belakang suara perempuan itu memanggilku dan memelukku dari belakang. Kenapa gak cerita semuanya? Kenapa kamu gak bilang? Aku dapat kabar kalau Tia mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu. Gantung diri. Polisi menemukan mayatnya seminggu yang lalu di kamar kosannya. Dan sekarang mereka sedang mengotopsinya. Kenapa kamu gak ceritain semuanya, Lan? Iya, aku ngaku kalau aku selingkuh. Puas? Kamu setega itu, Lan. Mendoakan aku dengan sahabat aku sendiri. Udah, aku yang bajingan, udah aku yang salah. Sekarang aku mau kita putus. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Lebih baik aku mati daripada aku gak bisa sama kamu. Udah terserah. Yang jelas, sekarang aku udah muak dengan kamu. Aku lebih mencintai Irma. Silakan, kamu mengakhiri semua dengan cara kamu. Baik, kalau itu yang kamu mau.
Cerita-cerita tadi bisa membuat kita lebih waspada, peka, dan yang paling penting, bisa menguatkan iman kita atas Sang Pencipta. Karena tidak ada yang perlu ditakuti di dunia ini, kecuali Dia. Saya, sebagai operator studio, pamit sampai bertemu di malam Jumat depan, Insan Muda. Selamat tidur, dan selamat bermimpi buruk. Dan jangan pernah lupa, jangan pernah mendengarkan